sebel gak kalau di meja makan kita itu ada semut atau satu dua aja itu udah nyebelin ya, apalagi kalau pas ada makanan yang menurut dia gurih gitu ya. Terus dia semut itu kan begini loh, kalau udah dia pernah datang ke satu tempat dan walaupun kita udah lap ya, udah lap bersih dan udah kasih kapur sekalipun tuh sering sering dia tuh gimana ya, semut itu tuh kayak nggak punya otak ya. Iyalah emang nggak punya otak ya. Jadi sekali dia udah datang dia akan terus tahu itu tempat makanan, dimanapun ada makanan manis yang gurih dia pasti akan datang dah. Nah nyebelin kan, kita udah pakai kapur udah sering lah, tetap aja kalau misalnya kita taruh, misalnya anggap deh pisang keju manis aja baru berapa jam ditaruh, pas kita mau makan lagi udah disemutin. Nah ngeselin kan yang kayak gitu. Nah itu ini pasti dihadapin semua para ibu-ibu yang di rumah atau siapapun yang eh, pasti mengalami hal seperti ini yang disebutin. Nah, saya punya cara nih yang saya sudah coba dan ini sangat efektif sekali. Ini adalah cara yang mudah dan juga tidak costly dan juga tidak memakan waktu energi yang misalnya kita harus sering-sering ngapurin atau bahkan energi kesel kita tuh kekuras ya. Nah, saya punya satu cara yang sangat efektif yang saya mau sharing teman-teman. Mau tahu caranya nih ya? Teman-teman, ini apa? Yang sudah sering memasak masakan tradisional Indonesia pasti tahu sekali bahwa ini adalah bumbu kering khas Indonesia yang namanya cengkeh. Dan yang bentuknya seperti bintang itu dan yang agak lonjong itu namanya bunga lawang atau peka. Karena saya pakai sebagai campuran untuk mempercantik saja. Setelah saya riset, ternyata semut-semut itu sangat tidak suka bau aroma yang dikeluarkan oleh si bumbu-bumbu ini. Aroma dari si cengkeh itu berbau agak pahit ya dan juga cukup menyengat. Dan kalau yang bunga lawang juga harumnya agak khas dan juga tidak disukai oleh semut. Nah, bagaimana saya menata bumbu-bumbu ini ke atas meja makanan saya? Yuk ikutin terus ya. Nah, di sini saya akan menata si cengkeh-cengkeh dan bunga lawang tadi di atas nampan stainless steel saya yang ukurannya agak besar. Jika teman-teman punya wadah ceper lainnya dari bahan material apa saja juga boleh dipakai. Yang penting ukurannya itu tidak lebih kecil daripada piring atau wadah makanan yang kita akan letakkan di atasnya. Kemudian saya akan meletakkan tatakan anti panas saya yang terbuat dari bahan karet dan yang berukuran lebih kecil daripada sinampan. Sekarang kita tabur deh bumbu-bumbu kering tadi ke atas nampan mengelilingi si tatakan. Kita tabur secara merata sampai menutupi pinggiran daripada si tatakan. Untuk ukuran tatakan tengah, jangan yang terlalu kecil ya, supaya muat dengan ukuran dasar daripada wadah makanan kita nantinya. Dan tatakan bagian tengah ini harus yang bentuknya padat, kokoh, dan rata permukaannya, supaya wadah makanan terletak stabil dan tidak mudah goyang, sehingga tidak mudah tumpah kan. Untuk tinggi tatakan, di sini saya pakai tatakan yang kurang lebih setengah sentimeter lebih tinggi daripada si nampan. Karena saya nanti akan menaruh lagi nampan kedua di atas nampan pertama. Sehingga nanti ada dua nampan nih. Supaya semut-semut juga tidak akan bisa masuk lewat pinggir nampan yang saling bersentuhan apabila tidak ada jarak di antara kedua nampan tersebut. Nah, seperti apa? Kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini saya meletakkan nampan kedua di atas tatakan pertama tadi. Tujuannya apa sih? Kok sampai ada dua nampan? Ya, karena kita tahu pada saat kita mengambil makanan dari wadah, biasanya pasti ada sedikit makanan yang tercecer atau cairan kuah yang menetes jatuh ke bawah, bukan? Nah, untuk mencegah bumbu-bumbu kering tadi supaya tidak menjadi kotor dan basah, makanya kita lebih baik meletakkan wadah nampan kedua di atas tatakan pertama tadi. Jadi, nampan kedua ini akan berfungsi sebagai tatakan kedua dari wadah makanan kita. Selain itu juga akan lebih mempercantik tampilan wadah makanan kita, bukan? Sehingga bumbu-bumbu kering tadi juga tidak akan langsung terlihat.
Nah, setelah kita meletakkan wadah makan kita ke atas nampan-nampan cantik ini, jangan lupa menutupnya ya, supaya makanan tetap higienis, terhindar dari kotoran yang masuk dari luar. Nah, bagaimana teman-teman tips saya supaya makanan kita terhindar dari semut-semut yang suka menjengkelkan kita? Apakah teman-teman juga memiliki cara lain yang lebih baik atau lebih efektif? Silakan di-share ya di kolom komen. Dan jika teman-teman suka video ini dan merasa bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, and subscribe ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lain juga dalam mengatasi masalah semut-semut yang suka mengganggu makanan kita, khususnya di meja makan. Makanan kita menjadi bebas semut dan hati para ibu pun menjadi lega. Sampai jumpa ya teman-teman. Bye.